Lagi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mance bicek dulur-dulur dimanapun Anda berada. Dan kembali seperti biasa kalau sudah di jam 9 sampai jelang nanti di jam 10 paginya ya. Ini kita kembali di obrolan komunitas di Perempat FM Palembang. Di mana untuk saat ini saya sudah kedatangan teman-teman dari Forum Pariwisata dan juga Budaya atau Porwida Sumatera Selatan, yang dimana kali ini bersama dengan yaitu Bapak Haji Tony Panggarbesi SHMSI yang merupakan mantan Kadis Kebudayaan dan juga Pariwisata Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, dan juga didampingi satu narasumber kita lagi, yaitu ada Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat Salam juga Bu ya? sehat, Alhamdulillah. Ibu Asma ini merupakan dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Oke, dan kita juga masih menantikan ada satu narasumber lagi yang lagi menuju ke sini, yaitu Bapak Kemas Ari Panja MSI. Dan nanti akan kembali juga bergabung bersama obrolan kita untuk di pagi ini. Menarik sekali obrolan kita karena ini temanya mengenai Pasca Festival Seguntang Hulu Melayu 2024 ya. Di mana yang kita tahu dari tanggal 7 sampai dengan 12 Mei Bu ya. Ini sudah dilaksanakan dan juga berlokasi di halaman Bukit Seguntang yang ada di Bukit Lama ya, di Jalan Sultan Mansur. Nah ini yang kita pengen tahu, kemarin kan juga saya ikut ada di kegiatan itu ya, melihat kegiatannya juga sudah dilangsungkan. Tentunya pasca ini mungkin sedikit ada catatan dari Porwida mungkin yang sudah dilakukan, baik itu dari tahun 2023 kemarin ke 2024 ini ya. Apa Bu yang terjadinya suatu perbedaan atau peningkatan, atau malah justru kayak ada PR juga nih yang harus diselesaikan? Ya, terima kasih Mas Ilham. Para pemirsa, terutama generasi muda yang ada di seluruh Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat pagi dan tetap semangat untuk hidup lebih baik lagi. Amin. Mengenai pasca Festival Seguntang kemarin, Hulu Melayu 2024 itu sebenarnya memang ada hal yang memang mungkin menjadi PR besar ya, terutama bagi Porwida juga pemerintah Sumatera Selatan. Karena momen-momen itu kan seperti seminar nasional itu ya, berkaitan dengan sejarah dan budaya serta pariwisata yang dilaksanakan di Universitas Terbuka itu 2 hari itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Gitu Padahal materi yang disampaikan oleh narasumber, bahkan narasumbernya pun oke semua yang telah kita saksikan kan, tetapi itu mungkin belum menyentuh sepenuhnya, terutama yang diharapkan kemarin kan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di program studi sejarah ataupun budaya bahkan pariwisata harus memanfaatkan. Itu satu PR mungkin menjadi apa yang nanti kedepannya akan dilaksanakan oleh Porwida. Nah, untuk yang acara selanjutnya yang bertempat di Sekretariat Seguntang Hulu Melayu di Sultan Mansur itu sebenarnya untuk para lomba itu antusias sekali sebenarnya banyak. Mas banyak
terutama yang untuk yang nari, nyanyi, Ah, bahkan anak-anak kecil yang dari ikut pun ikutan ya juga ya. PAUD dan TK itu mereka berlomba-lomba Ah, untuk ikut menampilkan tampilan mewarnai. terbaik. Ya, begitu juga pelatihan. Ah, Ada sebagian masyarakat juga ibu-ibu terutama bapak-bapak juga mhm, pelatihan tanja, membuat mhm. tanja dan pelatihan membuat gandhi. Sudah itu ada lagi yang Apa tuh? ini pelatihan huruf kaganga. Oh, itu yang menarik itu Ya, ya. antusias sekali. Mhm. Satu lagi Mas Ilham, Apa tuh? itu juga menggerakkan hati saya sebenarnya karena memang saya suka Kaganga itu tadi. gambar-gambar gitu ya. Aha. Adalah melukis laker. Oke, Itu kayak merupakan tampan gede itu ya. iya Aha. budaya Sumatera Selatan yang harusnya terus dilestarikan. Itu Mhm. bisa mendunia sebenarnya sebagai souvenir nanti yang berasal dari Sumatera Selatan Aha. untuk para turis ya ataupun wisman yang ada di Indonesia. Indonesia yang datang ke Aha. Sumatera Selatan. Baik. Nah, ini dari kegiatan Festival Seguntang Hulu Melayu 2024. Ini tentunya adanya Porwida, ada tujuan juga pasti. Nah, kalau dari Ya. Pak Tony Pangerbes ini, Pak, kita pengen tahu, Bapak juga kan mantan dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan. Melihat adanya Porwida dengan tujuan diadakan kegiatan Festival Seguntang Hulu Melayu ini, apa yang menjadi acuan pertamanya, Pak ini? Terima kasih ya Mas Alam Ya. dan para pemirsa yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini kita dapat bersama sungguh merasa terharu ya Ya. karena saya pernah sebagai kepala desa dari dulu-dulu udah sering mengisi acara seperti ini. Aha. Tapi mungkin ada baiknya ya pada pagi hari ini untuk pertama bagi saya menjelaskan sebagai salah seorang penggagas berdirinya Perwida ini sendiri Aha. bahwa Perwida ini sih forum ya, forum dari wisata dan budaya Mhm. di mana tempat berkumpulnya insan-insan pariwisata, instansi yang terkait Ya. untuk bersatu padu mengembangkan misi dan visi pariwisata Sumatera Selatan, Mhm. pelestarian budaya, pelestarian lingkungan, juga termasuk juga mempromosikan pariwisata. Mhm. Bagaimana mengembangkan dan memeriksa Sumatera Selatan ini sendiri tentu tidaklah cukup oleh pemerintah saja, Ya. di mana peran dari masyarakat stakeholder ini sangat diharapkan. Mhm. Oleh karena itu, Perwida sebagai suatu organisasi yang orang-orangnya dari berbagai profesi dan juga pengalaman rasanya insya Allah dapat memberikan suatu kontribusi. Mhm. Nah, kita sudah melakukan 2 kali festival ini sendiri Ya. dan kita memang menyadari bahwa untuk menggerakkan pariwisata itu tidaklah gampang karena semua itu terlibat Mhm. dari awal sampai akhir itu akan banyak sekali terkait dan terlibat, jadi nggak mungkin hanya satu mata rantai saja. Makanya ada istilah sabta pesona ya, Iya. bagaimana masalah keamanan, keindahan, juga perasaan budaya itu dapat dijadikan satu. Oleh karena itu sekali lagi tegaskan bahwa tujuan Perwida itu sendiri bagaimana kita mendukung Mhm. program pemerintah dan juga bagaimana kita bersama-sama masyarakat dan insan-insan budaya dan Mhm. juga pariwisata sendiri bersama-sama Mhm. untuk mengangkat dan mengembangkan pelestarian budaya dan pariwisata ini sendiri di tingkat nasional dan internasional begitu. Oke, baik. Dan ini tadi kan tujuan Porwida ini sebagai apa ya untuk mendukung program pemerintah. Nah, bagaimana hubungan Porwida dan juga pemerintah dalam hal ini mungkin Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata ini, Pak? Kita dalam koordinasi kita dibina ya, Hmm. dibina beberapa dinas yang terkait. Yang pertama tentu yang secara langsung adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mhm. Nah, di dalam struktur organisasi ini sendiri, Mhm. di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pembina, dan juga tidak luput juga tentu dengan koordinasi kita dengan Dinas Perindustrian dan juga Dinas Perdagangan, juga masalah-masalah Dignas yang sekarang Mhm. kebudayaan untuk Indonesia ke Dignas ini sudah menjadi pembina-pembina kita, koordinasi kita dalam keseharian Oke. untuk melakukan bidang itu. Oh, baik. Dan ini kan dipilihnya Bukit Seguntang yang kita tahu bahwa ini merupakan situs cagar budaya juga yang ada di Kota Palembang. Dan juga bahkan banyak turis dari luar juga yang berkunjung ke sana dan melihat dengan potensi wisata yang ada di Kota Palembang. Ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Bukit Seguntang sudah sangat menarik sekali ya untuk kita kenalkan di mata dunia mengenai bagaimana indahnya dan juga uniknya Bukit Seguntang ini. Nah, cuma kalau di sini diadakannya kegiatan Festival Seguntang Hulu Melayu ini dipilihnya halaman Bukit Seguntang sebagai tempat diselenggaranya kegiatan ini. Sebagai daya tarik mungkin ini Pak Tony, apa yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat luas mengenai Bukit Seguntang ini? Pertama tentu
Aha. eventnya nasional internasional. Iya. Semuanya kan orang udah mengetahui bahwa Hulu Melayu itu ada di Bukit Seguntang, Mhm. dan bahkan keluarga Singapura, Iya. Malaysia mengakui nenek moyangnya berada di situ, kan berarti ini satu ikon yang sudah cukup dikenal ya. Aha. Nah, itu salah satu keuntungan kita kalau menjalankan di sana, walaupun tanpa ada kegiatan orang sudah mengenal, apalagi ada kegiatan-kegiatan di situ. Tambah rame ya Pak ya. Kita menginginkan Mhm. Bukit Seguntang ini tidak hanya dilihat saja, tapi ada yang hal-hal yang bisa disaksikan ya. Mhm. Dan melalui event-event kesaksian ini sendiri akan menambah semaraknya Bukit Seguntang itu sebagai salah satu situs sejarah ya, Mhm. cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan. Inilah yang kita berharap kegiatan-kegiatan ini mendukung dan mendorong bagaimana Bukit Seguntang itu dapat dilestarikan Aha. dan juga direvitalisasi, hal-hal yang direvitalisasi. Mhm. Kita lakukan pembenahan-pembenahan seperti Oke, itu. baik. Jadi adanya pembenahan dari masing-masing pihak juga yang harus bersatu gitu Pak ya, supaya Bukit Seguntang ini tidak hilang daya tariknya gitu. Karena kalau kita lihat memang luar biasa sekali kan, bagaimana menariknya untuk datang ke Bukit Seguntang ini. Dan kalau kita kembali ke kegiatan Festival Seguntang Hulu Melayu 2024 yang baru saja kita lalui ya untuk di Porwida dari tanggal 7 sampai dengan 12 Mei kemarin. Jadi mungkin Bu Asma melihat tadi disampaikan adanya catatan kurangnya antusias dari pemuda-pemudi yang ada di Kota Palembang, kayak ada seminar yang dilaksanakan di sana kan dalam kegiatannya itu. Nah, cuma yang menarik juga nih, ada plus pasti ada minusnya juga. Kemarin ada peserta penari kita tuh bahkan dari Kabupaten Empat Lawang. Aha. Nah, dengan adanya itu mungkin teman-teman dari Porwida kayak apa ya, membuat ini sebagai catatan juga, mungkin catatan dalam arti perlu ada inovasi juga nanti dalam kegiatan di tahun selanjutnya gitu. Kalau boleh saya menambahkan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya. Aha. Alhamdulillah Festival Seguntang Hulu Melayu 2024 itu berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Walaupun memang ya namanya kita manusia tidak pernah merasa puas. Baik. Artinya di satu sisi sudah bisa memenuhi apa yang kita inginkan, tapi di sisi lain belum bisa terpenuhi. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih pertama karena ada beberapa sponsorship yang memang yang mendukung bisa terlaksananya Festival Seguntang Hulu Melayu 2024 itu. Antara lain dari Universitas Terbuka yang mendukung penuh acara seminar 2 hari yang dilaksanakan yang menyangkut masalah sejarah, budaya dan pariwisata. Baik. Kemudian juga dari PT BA dan PT Semen Batu Raja. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari RRI dan TVRI. Kemudian juga ada dari Kesultanan Darussalam. Juga ada dari pemerintah. Bukit Asam juga. Iya, ada pemerintah Sumatera Selatan. Terutama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Oke. Nah, itu yang menjadi apa namanya? Kita tetap semangat untuk terus melestarikan bagaimana budaya nanti bisa meningkatkan pariwisata ada di Sumatera Selatan. Kemarin kalau nggak salah itu ada beberapa kegiatan Bu, kayak lomba tari, ada juga mewarnai juga di situ, dan juga ada bahasa kalimat Kaganggat tadi juga ada juga di situ ada ya. Jadi artinya di sini memang kegiatan-kegiatan itu mencakup semua ya. Baik itu dari seni, budaya, dan juga termasuk anak-anak pun juga kita ikut sertakan juga kan dalam kegiatan itu. Yang Mas Ilham bilang tadi ada peserta dari Empat Lawang untuk yang menari, itu memang sebenarnya Porwida ini sudah ada di kan Sumsel, Sumatera Selatan itu 17 kabupaten kota itu sudah masuk di dalam kegiatan Porwida, malah masuk di dalam kepengurusan. Tetapi memang mungkin karena kita mengingat waktu ya harus tidak bisa langsung kita bisa penuhi semua. Jadi beriring waktu itu nanti kita akan laksanakan untuk di daerah-daerah, misalnya nanti kegiatannya mungkin di Banyuasin, di Musi Banyuasin, bahkan di Pagar Alam dan lain sebagainya untuk mendukung terutama mereka untuk meningkatkan pariwisata di daerah mereka. Baik. Nah ini Pak Tony kembali nih. Kalau kita lihat kan dukungan dari pemerintah adanya sekretariat Porwida yang juga berlokasi di Bukit Seguntang, pelataran di sana.
melihat dengan ada dukungan ini mungkin nanti ke depannya akan selain festival Seguntang Hulu Melayu ini, apakah akan ada suatu hal lagi yang akan dilakukan oleh Porwida terhadap budaya dan juga seni yang ada di Sumatera Selatan? Ya, terima kasih Mas Ilham. Iya. Purwida ini sendiri tidak hanya Palembang ya, Mhm. dari kita Sumatera Selatan. Iya. Kita melihat bahwa seni budaya pariwisata itu berada Di Sumatera Selatan. Ya. Kita lihat daerah itu punya satu event Mhm. atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Iya. Nah, kita akan lihat tema-tema itu. Mhm. Mungkin ke depan juga kita akan tahun ini Seguntang, mungkin Mhm. tahun depan apa. Tapi Seguntang ini sudah jadi event tetap. Iya. Tapi juga kita akan merambah juga umpama Oki ada apa. Mhm. Kita kayak aku ada acara midang umpama ya. Iya. Itu kan setiap habis lebaran juga acara midang, bagaimana kita angkat juga seperti Oh, jadi ada kegiatan midang juga itu, Pak? Oh, bukan, maksudnya ada. tuh dia yang menjadi budaya kita. Nah, artinya maksud saya, Aha. Purwida ini wilayahnya tidak hanya Palembang. Oh, tidak tapi cuma Sumatera. Palembang. Jadi kita membina dan juga mengkoordinasikan pariwisata dan budaya itu se-Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan itu tadi. Ya, umpama di Pasma ya Mhm. ada acara pada saat akad nikah, dudung segala macam. Aha. Kenapa tidak kita angkat kembali? Angkat seperti juga. itu acara apa di Komering ada Mhm. acara yang Sabai Sada umpama ya. Kalau di Musi Banyasin itu Ningko gitu, Pak ya. Itu, Aha. itu kan banyak hal-hal yang sepertinya sudah tertinggal ya, tidak Mhm. dilestarikan lagi ya. Tentu Iya. ada istilah tak kenal maka tak cinta. Benar. Nah, kita ini kan kepada anak-anak muda kita, anak-anak kita ya Mhm. ayo kita jangan sampai kehilangan jati diri. Benar. Itu Pak warisan nenek moyang kita, tentu nilainya filosofisnya sangat tinggi Mhm. gitu ya. Jadi dari festival ini kalau dalam istilah pariwisata itu kan 3 tingkatan. Iya. Pertama core event. Mhm. Dari core event ini suatu kegiatan festival atau suatu event yang sifatnya nasional dan internasional. Mhm. Kemudian major event tingkatnya provinsi dan sporting event ini tingkatnya kabupaten kota. Oke. Jadi kita menginginkan pada masanya kita ada core eventnya Mhm. yang berskala nasional. Bagaimana kita seminar masalah Sriwijaya, Mhm. apa Tinki gitu ya. Oke. Nah, kegiatan ini semuanya tentu akan kita koordinasikan dengan pihak pemerintah ya. Mhm. Tentu kita lebih banyak mensupport, bukan kita sebagai leader yang tidak. Aha. Tapi kan mensupport apa yang ada di Dispora, apa Mhm. yang ada di Perindak, apa dari perindustrian, ya Mhm. kabupaten kota, pada hari jadi kota Palembang ada Iya. apa yang bisa kita kerjasamakan. Mhm. Hari jadi OI dan sebagainya kan banyak sekali hari jadi Berkolaborasi gitu, Pak ya. Hari Pusri, Aha. Pertamina, masing-masing bank ini kenapa tidak kita sinergikan ini, Mhm. berkolaborasi hal-hal ini kita kemas karena Mhm. keinginan kita ya kita SDM kita Aha. ya kalau keuntungan kita di Purwida ini rata-rata SDM kita S2, S3 dan Mhm. juga para praktisi-praktisi daripada seni dan budaya gitu. Baik. Jadi kalau kita menyentuh sedikit nih Pak mengenai tadi kan disampaikan oleh Bu Asma juga kurangnya minat pemuda-pemudi terhadap budaya kita. Padahal ini merupakan kekayaan dari nenek moyang kita juga ya Pak ya. Dan dari kacamata seorang Pak Tony Panggermes ini bagaimana nih hal ini supaya bisa menjadi tugas kita bersama supaya kayak Ningko dan lain sebagainya itu pemuda, pemudi dan juga generasi penerus itu menjadi cinta atau peduli dengan budaya ini. Sebenarnya karena ini edukasi ya, Aha. kan satu budaya ini kan suatu kebiasaan tidak simsalabim. Aha. Musiknya dari kecil ya, sudah dikenalkan. Nah, kemudian di formal informal juga dikenalkan. Mhm. Seperti saya lihat ya program di Uku Timur, Iya. kan ada muatan lokal lah, Mhm. bahasa Komering. Saya lihat juga di Pagaralam sudah ada bahasa seperti itu. Mhm. Ini bagaimana kita mengajak tim PKK Mhm. formalnya, bagaimana sekolah-sekolah mengajarkan seperti itu jadi semutan lokal, Iya. jika mencintai seperti itu tidak gampang, Iya. tapi ini harus ditanamkan kembali gitu Mhm. ya. Itu menurut saya seperti itu. Nggak mungkin anak muda karena dia ada terlanjur mencintai apa yang ada di Facebook, apa Oh ya. setelah itu. Adanya budaya luar juga Pak ya. Nah, justru itu kita Aha. khawatirnya kalau ini kita tidak difilter Mhm. dengan kuat, budaya-budaya kita pada satu saatnya akan hilang. Gitu. Waduh ini yang menakutkan sekali nih. Ya, itu. Karena kita pernah ada suatu kejadian dulu di mana budaya dari kita atau milik Indonesia sampai diakui oleh pihak luar, Ya. barulah kita keteteran di sana Pak ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya tidak akan ada kejadian itu lagi ya. Insya Allah.
Insya Allah mudah-mudahan. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, selain Anda bisa menyimak siaran kami di gelombang 88,4 MHz di Pro 4 Palembang, Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di channel YouTube Pro 4 Palembang. Namun sebelum kami kembali, kami akan menghadirkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ratu Sinuhun terkenal sebagai perempuan cerdas. Ia banyak melakukan berbagai hal dalam usaha mengatur pemerintahan dan membuat peraturan bagi penduduk Palembang. Atas jasa-jasanya, undang-undang itu dikenal dan dipakai oleh penduduk kerajaan Palembang. Pada perkembangannya, undang-undang ini tetap dipertahankan dalam bentuk hukum adat. Kitab Simbur Cahaya ditulis oleh Ratu Sinuhun yang merupakan istri penguasa Palembang. Pangeran Sidoing Kenayan merupakan kitab undang-undang hukum adat yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dengan ajaran Islam. Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat Nusantara. Undang-undang Simbur Cahaya terdiri dari 5 bagian, yaitu adat bujang gadis dan kawin, adat perhukuman, adat marga, aturan kaum, aturan dusun, dan berladang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya baik pendengar, Anda masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan, dan kita masih bersama dengan Porwida, Forum Pariwisata dan juga Budaya Sumatera Selatan, dan saya masih bersama dengan Bapak Haji Tony Panggarbesi SHMSI, dan juga bersama Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI, dan juga tentunya kita masih berbicara mengenai Pasca Festival Seguntang Hulu Melayu 2024. Dan ini Bu Asma, kita pengen tahu kemarin kan sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan, adanya sponsorship juga yang mendukung kegiatan Festival Seguntang Hulu Melayu ini, dan melihat dengan antusias masyarakat, walaupun ini tidak memenuhi target ya dari teman-teman Porwida, tapi ini tetap membuat teman-teman Porwida semangat kan gitu. Iya, tetap semangat. Harus semangat, Harus Mas. semangat. Ya. Artinya seperti ini pas Pak Tony ini sebenarnya penggagas dan penggerak Iya. dan pencetus adanya Porwida. Oh gitu. Ya. Satu lagi Dr. Zulhair Ali. Mereka penggagas dan mereka ini yang supporter yang paling jitu untuk acara Porwida. Kalau misalnya kita sudah mulai kendor, mereka yang mensupport kita agar tetap semangat demi Sumatera Selatan. Demi Sumatera Selatan itu tadi ya. Juga ini SMB 4 itu juga mendukung sekali setiap kegiatan Porwida. Beliau juga hadir kan kemarin, Ya, ada hadir. Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin 4 kemarin itu. Oke baik. Nah juga benar sih yang disampaikan oleh Ibu Asma tadi, itu ada Pak Tony dan juga rekan yang lain yang kalau kita lihat memang ini orang-orang hebat semua ya. Ada dokter, ada juga insinyur dan lain sebagainya. Pak Tony kan SHM, MSI ya Pak ya. Bahkan saya lihat Pak Tony ini dengan background mantan-mantan, waduh banyak sekali nih. Sampai saya tuh bingung ini. Saking banyaknya ya, termasuk mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Sumatera Selatan Pak ya. Nah ini dan juga kemarin ada salah satu peserta, ini juga yang harus diketahui oleh pendengar kita bahwa
walaupun kemarin itu nggak optimal sih, bukan kurang optimal, tapi udah sangat baik dilakukan oleh Iya. teman-teman Porwida, tapi hadiahnya lumayan ini katanya. Lumayan ya, dan sudah disupport, sudah dikirim Eh, ditransfer ke masing-masing rekening mereka. Iya, Alhamdulillah. jadi ini memang suksesnya itu peserta juga puas gitu. Ya. Baik itu dari penjuriannya memang yang didatangkan ini penari Iya. profesional Betul. dan bahkan dosen dari PGRI, PGRI, ada PGRI ya. Dari jurusan dinas, tarian ya, gitu Bu ya. memang bagian kesenian beliau bertiga itu. Cantik-cantik lagi bertiga. Jadi memang jurinya itu pakarnya masing-masing ya. Iya, Jadi betul. walaupun dengan segala sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya, tapi 2024 ini sudah sangat maksimal sekali Iya. dari segi teknis acaranya. Iya. Dan juga bagaimana teman-teman Porwida untuk menyukseskan kegiatan ini ya. Betul Mungkin dari sekali. Bu Asma ada sedikit. Oke, sebelum kita jawab ya kita terima ada. telepon dulu. Terima telepon. Pak Tony kita terima telepon dulu di 0711351656. Halo perempat, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Yogi Kak Cik Ilham di Tawangkura Pokemon 10 Kak. Oke, Mas Yogi silakan untuk pertanyaannya apa nih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asma Waalaikumsalam dan warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Tony. Iya, Waalaikumsalam. Ini kemarin kan kita semua tahu ada event tuh ya Kak ya, di mana Kak itu Kak, di Bukit Seguntang Iya, Kak, ya? Bukit Iya. Seguntang di Bukit Lama. Nah itu aku nonton itu Kak, wih acaranya bagus Kak itu Kak. Wih, datang ya kemarinnya di sana ya. Iya bagus banget tuh acaranya Aha. tuh, meriah gitu kan. Nah aku pengen nanya, nanti kedepannya ada nggak event-event selanjutnya di tahun ini Kak? Apa ada acara lagi di mana gitu kan? Aha, baik. Itu aja sih pengen aku tanyain gitu kan. Aha. Ya segitu aja Kak ya. Yo. Kak Ilham dan Ibu Asma dan Bapak Tony semoga sehat selalu ya. Amin. Terima Amin. kasih Yo, doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita Yogi yang ada di Talang Kelapa. Dia kemarin datang ke sana dan katanya luar biasa acaranya, sukses juga ya di situ ya. Dan pengen tahu apakah Porwida nanti akan ada schedule atau program lain lagi yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan Nah, untuk yang festival Seguntang Hulu Melayu ini akan terus dilaksanakan setiap setiap tahun. tahun? Kemarin kan yang tahun pertama kan tahun 2020 kan Aha. kita laksanakan, itu terkendala karena setelah itu kita Oh, COVID, jadi memang COVID. tidak bisa melaksanakan. Aha, Tapi kami tetap melaksanakan juga hanya seminar nasional. baik. Kami laksanakan melalui online ya Mas ya, dan itu pesertanya banyak, malah ada yang dari luar negeri, ada yang juga dari Papua waktu itu. Nah, jadi kami sudah berkomitmen untuk kedepannya juga akan terus melaksanakan festival Seguntang Hulu Melayu setiap tahunnya Setiap dengan tahunnya. berbagai temanya, nanti kita akan Berbeda, Bu, ya? berbeda. Dan satu lagi kemarin ada gagasan pada waktu talk show. Gagasan itu sebenarnya itu sudah menggelitik sudah dari awal, Aha. sudah ada di dalam diri saya sebenarnya, karena ada di forum lain juga saya selalu pernah melaksanakan Ghost to School dan Ghost to Campus. Oh, pernah dilaksanakan Iya, juga di situ. tapi di forum lain, dan itu berhasil sekali tentang daerah aliran sungai kemarin Iya. kan DAS. Nah ini juga gagasan dari Dr. Ali Zulher Ali. Beliau menyarankan bagaimana kalau nanti kita akan melaksanakan Ghost to School School. ataupun Ghost to Wih, menarik Campus sekali ya. itu. Dan itu insya Allah untuk nanti akan Menjadi program itu, Bu, ya? menjadi program Porwida. Nanti kami bicarakan dengan pembina, Oke. tim pakar dan tim pengurus Porwida Sumatera Oke, baik. Selatan. Jadi Pak Tony, kalau kita lihat juga nih tadi yang disampaikan oleh Ibu Asma kan akan ada rencana untuk Ghost Tour. Artinya di sini akan menyentuh anak-anak remaja ya, baik itu dari kalangan SMP dan juga SMA, supaya ini mereka mengenal tentang wisata dan juga budaya di Sumatera Selatan. Nah, cuma kalau kita sesuaikan nih Pak untuk bagaimana pada saat nanti Anda ini kegiatan memang bisa dijalankan oleh Porwida untuk Ghost to School School dan Ghost to tentunya Campus. Ghost to Campus juga. Ini bagaimana nih Pak untuk edukasinya kepada anak-anak mengenai budaya kita, Pak? Ya tentu ini Ah. dalam dari awal Iya. perlu diedukasi karena Hmm. budaya ini kan tidak simsalabim ya. Iya. Jadi simultan harus berlanjut dan mulai dari awal. Aha. Dulu dari TK ya umpamanya. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kalau kita satu edukasi kepada perguruan tinggi atau sekolah menengah Iya. sehingga mereka mengenal itu sendiri akan mereka akan memahami dan juga akan menggali dan ikut bersama-sama kita ya. Tinggal kita pilih aja beberapa tema-tema yang Iya. yang kira-kira yang diantara
skala prioritas yang paling urgent yang kita tahu, bukan yang kita dahulukan ya. Mungkin di sini kan Palembang yang lebih gampang yang bisa dilihat keseharian oleh masyarakat ya. Bagaimana acara gidang, bagaimana acara catatan, bagaimana buat tenun songket dan sebagainya. Itu ya kita kenalkan kepada mereka, tahu cara memakainya dan sebagainya. Nah, setelah itu kita merambah ke daerah yang lain yang memang setelah kita koordinasi mereka relatif lebih siap, umpama ya kabupaten mana yang kira-kira lebih siap, yang lebih suatu keunikan yang perlu kita angkat kembali gitu ya. Baik. Nah kalau di Palembang nih Pak, yang terdekat kita terlebih dahulu ya, edukasi, wisata edukasi atau museum-museum yang ada saat ini, selain museum, apa yang bisa kita kunjungi nih Pak? Sebenarnya wisata itu sendiri pada prinsipnya seseorang itu mencari satu yang leisure ya, atau kesenangan, bagaimana membuat dirinya menjadi senang. Senang itu yang pasti tidak ada di tempat dia akan cari kan. Apakah itu keindahan alam, apa itu juga masalah sejarah, masalah budaya, atau artificial bangunan buatan manusia. Memang didominasi kalau kita melihat di Palembang itu didominasi masalah daya tarik wisata budayanya ya, sejarahnya. Tapi keindahan alam juga ada. Tidak kalah ya Pak ya. Kita lihat Sungai Musi itu kan luar biasa kan. Nah, juga bisa dinikmati seperti itu. Kuliner kita luar biasa kan. Ya kan banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menarik, sehingga bagaimana kita merange suatu paket itu sendiri. Kalau teori pariwisata itu sendiri, objek wisata jangan ditumpuk dalam satu. Seperti yang kita kemarin ya, kita melihat masalah Tugu Belida, itu bagus juga, itu bagus. Tapi mungkin dipikirkan juga supaya dia berkembang jangan di situ. Kenapa tidak di Musi 2 ya? Nah, itu kan bisa berkembang. Itu ada restoran, ada kerupuk, ada segala macam. Tapi itu tentu memang di masa yang lalu di Tugu Belida itu di situ tempat berkumpul kan, tempat yang lain belum representatif. Tapi kan depannya harus dikembangkan gitu. Jadi sentra-sentra wisatanya itu. Poin-poin dari pariwisata itu katakanlah kalau kita Palembang ini kalau kita mencapai 30 titik saja yang siap dikunjungi, bayangkan satu kunjungan wisata itu paling tidak butuh waktu setengah jam 1 jam ya. 30 titik luar biasa, artinya bisa dikunjungi dalam 2 hari. Link of stay-nya itu sendiri kalau di Palembang ini masih sangat prihatin kita ya. Artinya 1 hari orang udah pulang. Nah, idealnya mestinya bisa kita extend lagi sampai 2 hari gitu ya. Ya cuma konsekuensinya kita harus bervariatif gitu, membuatnya jadi tidak jenuh di sungai. Nah, seperti kita melihat di Chao Phraya ya, di Thailand itu tidak setengah jam sudah dimampirkan kita. Suruh belanja, masyarakat menikmati ya, tinggal di pinggir sungai itu dengan adanya tamu itu dapat pendapatan. Nah, kalau kita lebih banyak kapal besar ya, masyarakat juga tidak merasakan, bahkan ombaknya dirasakan. Lebih itu. Bagaimana kita modifikasi lagi sehingga kalau tangga-tangga ya, tangga-tangga itu sampai tempat kita berlabuh itu kena 20 meter atau setengah meter, setengah jam perjalanan, mampir lagi dengan variasi makanan, dengan souvenir dan apa sehingga di sepinggir Sungai Musi itu merasa hidup, dia akan pelihara sendiri gitu lingkungannya dengan orang penikmati juga pelabuhan ketek dan sebagainya itu. Baik, luar biasa sekali Bu ya kalau kita mendengarkan langsung dari seorang Pak Tony Panggarmus ini yang memang bagaimana Bu? Boleh saya tambahkan boleh mengenai silakan. Ghost to Campus Bagaimana ataupun Ghost to School. Artinya tadi menyangkut masalah edukasi. Artinya kita tidak harus menampilkan langsung. Jadi kita memberikan satu bagaimana kita misalnya mengidang kita wujudkan di video. Melalui YouTube nanti yang hal-hal yang seperti itu kita berikan edukasi pada waktu Ghost to Campus. Artinya masyarakat juga tergerak hatinya nanti untuk sekarang kan lagi konten ya, zamannya nih lagi tren bikin konten dan bikin YouTube video dan lain sebagainya. Mungkin melalui itu jadi kita pengenalannya lebih gampang ya Bu ya. Bagaimana kita misalnya cara mengidang lewat video aja misalnya kita tampilkan edukasinya ke anak-anak misalnya rasanya lebih mengena seperti itu ya. Atau nanti selanjutnya akan kita kirimkan link YouTube-nya atau seperti itu. Kan masyarakat terutama anak-anak, remaja dan orang dewasa mulai sekarang
lagi tergila-gila dengan gadget kan, Gadget artinya itu. seperti itu. Jadi memang Saya rasa ini bisa menjadi suatu solusi juga Bu iya, ya salah satu solusi untuk mengenalkan budaya kita. budaya Sumatera Apalagi Selatan. seperti yang tadi kata Ibu Asma kan kita sudah berdampingan sekali dengan gadget ya. Iya. Ada internet dan juga semuanya bisa mengakses. Iya. Dan tentunya ini akan mengenalkannya itu selain teori, tapi dengan tampilan video juga. Iya. Ini akan sangat menunjang Ya, juga gitu jadi ya. tokoh-tokoh budaya itu bisa menampilkan lewat itu. Jadi Kalau untuk di Palembang mengenalkan. sudah lumayan banyak juga konten kreator yang ke budaya ya. Iya. Salah satunya ada Mang Dayat. Nah, itu. Mang Dayat kan juga sudah fokusnya itu mengangkat apa ya Palembang, Sumatera Selatan yang di video-video YouTube-nya itu membuat kita yang nggak tahu menjadi tahu gitu Bu ya. Betul sekali. Baik. Nah ini kalau dari budaya makanan nih Pak, mungkin Pak Tony juga ada sedikit komentarnya. Kalau kita lihat ada dari pedagang yang membuat pempek itu berwarna-warni nih Pak. Bagaimana dengan hal ini? Sebenarnya sesuatu kan yang menarik. Iya. Jadi menarik itu bisa cita rasa, Aha. ya bisa warnanya, Aha. bisa cara penyajiannya. Ini bagaimana kita memvariatifkan ya penarik ini. Itu kan kiat daripada pedagang. Kiat pedagang ya satunya mungkin sistem penyajiannya, Oke. atau sistem tempatnya, cita rasanya. Ini juga kita sangat-sangat dukung seperti itu. Aha. Jadi dia cara menariknya dengan warna, tetapi tentu hal-hal ini harus higienis ya. Aha. Bukan warna itu tidak sembarangan dipergunakan seperti Iya. itu. Gitu. Dan mendukung aja dari segmen-segmen pasar itu kan saya mendukung dengan partai-partai. Kenapa tidak? Saya bermimpi juga ya kalau ada pengusaha ya, bikin satu segmen pasar apa di sini ya, itu yang betul-betul ya dapat dinikmati gitu. Ya. Aha. Tapi konsep kalau kawasan pariwisata sebenarnya ketika berkunjung itu sudah dibikin konsep. Kalau kita di Kanjeng, anak-anak main apa? Karena sering kan kita ngantar anak-anak itu bapaknya menung saja, Itu. Iya. nggak dapat duit itu. Tadi remaja mesti datang. Kalau kita bawa anak-anaknya, ya anak-anak main situ, remaja main situ, bapaknya main situ, ibunya main di situ. Iya, Jadi betul. tumpah uang itu di situ. Iya. Jadi spending dia itu makin banyak pengeluaran itu makin bagus. Ya. Coba satu orang wisatawan ya kalau ditargetkan. Kalau kita tuangkan Pak, mau saya potong, kalau kita tuangkan potensi atau hal itu saat ini di Palembang titiknya di mana itu Pak? Di kawasan BKB atau ada hal lain? Sebenarnya begini Pak, dan kita kota lama Pak ya. Iya. Nah, heritage itu ya. Heritage itu seperti 16 itu kan heritage itu. Iya, heritage. Bagaimana kita mendevelop ya, konservasi juga di situ dan juga bagaimana kita revitalisasi ya. Revitalisasi itu ibarat dokter ya. Iya. Dokter ini kan spesialis, tapi dia sakit, bisa ngobati. Jadi bagaimana kita ngobati ini sehingga dokter yang spesialis sungguh luar biasa. Tadi tiap sembuh dia lah kan. 16 itu potensi pariwisata luar biasa. Iya. Tapi kita bercampur aduk gudang segala macam itu nggak bisa. Mesti di Fokus ya, Pak ya? Fokus gitu. Itu memang kota lama yang kita konsep untuk pelestarian pariwisata yang berkanan. Kalau wisata kan tidak hanya kuliner, bisa hiburan, bisa souvenir segala macam, tapi tidak signifikan kalau kita gudang ada di situ. Iya. Ada yang tidak ini truk-truk parkir di situ kan tidak signifikan. Iya, kurang efektif juga ya lokasinya Pak ya. Kalau itu kita regenerate kembali, itu luar biasa potensi-potensi itu mengangkat ekonomi rakyat gitu. Kita lihat juga ya di tempat-tempat lama ya bagaimana kita membangun kota lama Jakarta. Kemudian kita Semarang kota lama ya. Dan banyak sekali kota-kota yang dikonservasi juga di-regenerate lagi menjadi suatu kota yang menarik. Menarik ya. Nah, itu Apalagi kota Palembang ini termasuk kota tertua di Indonesia Pak ya. iya, kota Indonesia. Makanya saya punya ajukan kepada pemerintah untuk menata kota Palembang ini harus ada suatu kemauan ya. Bagaimana kita menata ruang itu sendiri. Pusat pemerintahan itu harus ditarik, jangan lagi dicampur adukkan antara pusat pemerintah dengan bisnis jadikan satu itu. Nggak bisa Pak ya. Nggak bisa untuk dipertahankan. Jadi pusat pemerintahan direlokasi ke tempat-tempat yang memang sesuai dengan tata ruang yang ada, sehingga kita akan menata di pusat-pusat kota ini sebagai sentra budaya dan bisnis di situ. Kita berada seperti itu. Nah kalau bangunan heritage ini Pak, sedikit kita menyentuh ke sana. Ini kayak di Kambang Iwak kan banyak kan masih rumah-rumah lama yang ada rumah Belanda itu ya Bu ya. Rumah Belanda. Yang saat ini ada beberapa juga yang dialihfungsikan sebagai kafe, sebagai tempat nongkrong anak muda. Dan juga kalau di kawasan 16 Ilir juga di sana juga masih ada beberapa bangunan heritage yang sampai saat ini masih
dengan Di bentuk kawasan aslinya Skana itu kan di ada kawasan juga kan ya. Skana. Iya, ada. Aha. Nah ini kalau Anda ada dari pihak luar gitu Pak untuk mengembangkan ini, apakah ini takutnya nanti akan lama kelamaan bangunan-bangunan heritage ini akan sedikit terkikis dan akhirnya menghilang di Kota Palembang? Ini kan ada undang-undang cagar budaya. Aha. Kemudian dari regulasi kan ada dari pemerintah. Aha. Fungsi daripada pemerintah itu bagaimana sebagai koordinator, regulator di situ fungsional di situ kan artinya apa? Konsepnya seperti apa? Idealnya kalau itu yang nuansa-nuansa yang katakanlah budaya, Aha. karena bagaimana kita temanya itu kita sesuaikan gitu lah. Supaya subtema yang ada sekeliling itu menyesuaikan. Aha. Bukan tema baru, jadi tema baru, kuliner baru tapi tidak sesuai dengan tempatnya yang kurang pas. Umpama ya kalau kita kondangan ya di tempat di kampung kita pakai dasi kan nggak pas. Nggak cocok ya? Aha. Nggak sesuai. Aha. Iya. Harus apa keharmonisan itu. Pariwisata itu selalu mengedepankan keharmonisan seperti itu, kenyamanan. Oke. Seperti itu. Harus ada kenyamanan dulu di situ Pak ya. Aha. Iya. Oke, nah ini Bu Asma juga nih, kita pengen tahu kalau selama ini kan kegiatan di Porwida ini banyak di Seguntang ya, Bukit Iya, Seguntang di itu. Bukit Seguntang. Anda ini kayak di tempat-tempat lain, mungkin kayak di kawasan Museum SMB atau di BKB ataupun juga bisa dilaksanakan di mana nih kawasan wisata lainnya. Ada kemungkinan juga kegiatan itu akan diadakan? Bisa Bisa nanti saja, dilaksanakan. oh ya. Ini karena kemarin kan memang kita sekretariat kita memang di sana, Lokasinya dan di kita kan sana. pertama karena memang kita sudah komit ke Seguntang Hulu Melayu, jadi makanya kita karena Seguntang Hulu Melayu itu untuk orang Palembang pun belum begitu terkenal sebenarnya. Yang terkenalnya cuma aja katanya ada Ampera. kuburan di situ Oh iya, katanya. iya di situ. Padahal kan situ-situ memang cagar budaya ya untuk Sumatera Selatan, itu pusatnya di Seguntang Hulu Melayu. Tidak menutup kemungkinan misalnya di mana misalnya boleh juga mungkin di tempat keraton SMB 4 boleh mungkin nanti misalnya Untuk kegiatan juga ya? kegiatan atau di Rumah Limas dan lain, museum juga boleh, sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Karena pada waktu festival Seguntang Hulu Melayu yang pertama itu kita malah ada jalan-jalan ya Pak ya, dengan grup jeep ke gitu. tempat-tempat yang bersejarah, ke museum dan ke tempat daerah-daerah yang apa makam ya, makam SMB kemarin ya ada. Kita ikuti semua seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Dengan untuk kegiatan lainnya dimanapun juga, ya. Bu, ya. Maka nanti akan keluar kota misalnya ke Pagar Alam, karena memang udah ada tawaran kemarin untuk ke Pagar Alam dan Lahat, tapi karena memang ketua umum kita Lagi kan sibuk. iya lagi sibuk, jadi harus Mencari tetap, momen pas dulu iya, nih. betul harus. Oke, Ya. baik. Nah kemarin kan di kegiatan Festival Seguntang Hulu Melayu itu banyak sekali nih item kegiatannya, termasuk ada pembuatan tanja, Tanja, ya. ada juga melukis. Dan Melukis di apa itu Bu? melukis laker. Melukis laker Ya. itu juga, ada juga penulisan kagangga itu tadi. Iya, Nah, untuk gagang. melihat banyaknya item kegiatan itu, ini memang harus terus ya Bu ya untuk kita Ya, terus. lestarikan gitu. Kalau yang itu memang setiap tahun menjadi program kami, pasti akan kami laksanakan. Oke. Untuk yang seperti pelatihan tanja, kemudian gandhi dan huruf kaganga juga melukis Laker. laker itu tetap harus menjadi program utama kami sebenarnya itu. Sama Oke. seminar nasional, karena Oh, itu akan ada juga menyentuh ya? langsung ke mahasiswa ya, mahasiswa yang program studinya sejarah, budaya maupun pariwisata. Oke, baik. Ini tidak terasa waktu kita sudah berjalan hampir 60 menit ke depan nih. Tidak terasa sudah 1 jam. Mungkin sebagai penutup dari baik itu Pak Tony dan juga Ibu Asma, apa nih yang ingin disampaikan baik itu dari Porwidanya atau dari kepedulian langsung terhadap budaya dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Dan kita harapkan juga mudah-mudahan ini ada pihak terkait juga yang mendengarkan siaran kita dan juga masyarakat luas, supaya ini akan menjadi suatu edukasi supaya budaya dan juga wisata kita ini akan tetap terjaga gitu. Oke, mungkin saya dulu ya Kak Tony. Baik, silakan, Bu. Ini sebenarnya ingin menyampaikan isi hati dari Ketua Umum Oh, ya boleh. Porwida Dari Bu melalui Dia ya. puisi. Oke. Sebenarnya saya nggak pandai berpuisi ya Mas Ilham, tapi saya lihat nih dia ada di WA grup kami kan, ada judulnya Porwida karya Deka Pratiwi, 4 Oktober 2023.
Aku mendengar detak jantungku berpacu dengan detak jam dinding. Sementara hati sibuk bicara sendiri dan pikiran menjelajah ruang dan waktu. Dan waktu terus bergerak maju. Porwida, kau terselip di antara kertas-kertas kerja. Kau terselip di antara ribuan data sensor dan perubahan cuaca di bandara. Kau terselip di antara materi dan bahan kuliah. Kadang-kadang tiba-tiba muncul di muka. Kadang-kadang wujudmu hilang ditimpa ribuan tabel dan data-data. Tapi namamu ada. Kau merambat menembus waktu dalam bait-bait penuh makna. Terima kasih. Itu curahan hati dari Ketua Umum Porwida Sumatera Selatan, Ibu Dr. Dia Kusuma Pratiwi. Luar biasa sekali, ini buah karyanya langsung ya Bu ya. Iya. Ini Curahan menceritakan hati. tentang Porwidanya juga ini Iya, ya. betul. Luar Apa yang biasa. ada di hati beliau itu artinya Porwida itu Sangat harus mencintai tetap ya. mencintai. Walaupun dia orang teknik mesin Itu, dan itu. selalu berkutat di bandara untuk sensor. Ya, sensor bagaimana pesawat itu bisa landing dengan selamat. Oh, waduh, Iya. luar biasa sekali, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi juga nih untuk generasi kita penerus yang ya. lainnya. Untuk Saya juga kan orang pertanian, Mas. itu makanya Bukan itu. orang budaya. Orang pertanian dan juga Iya. ada Tapi tergerak karena Pak Tony penggerak ini ya, itu Pak menjadi Tony dan penggeraknya Dr. nih. Zulher. Iya. Oke, luar Terima biasa kasih, sekali. Mas. Oke, nah kalau dari Pak Tony mungkin apa yang ingin disampaikan nih sebagai penutup kita? Ya tentu Mas, kita tentu menggalakkan pariwisata ya. Mhm. Perlu sinergi dan dukungan di berbagai pihak. Betul. Iya. Pertama dukungan dari media ya, Mhm. apalah arti Ya. suatu kegiatan tanpa dipublish oleh media. Betul. Kemudian juga didukung oleh pemerintah. Kita Oke. kan masyarakat ya, hanya punya keinginan-keinginan dengan semua keterbatasan. Jadi perlu dukungan dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga perguruan tinggi dan juga masyarakat. Kita bersinergi lah, bersinergi untuk melakukan kegiatan ini sesuai dengan porsi kita masing-masing. Mhm. Saya berkeyakinan dengan kebersamaan ini cita-cita luhur kita Mhm. untuk bagaimana pelestarian budaya dan mengembangkan dan promosi wisata di Sumatera Selatan paling tidak hari ke hari itu ada progresnya ya ke depan itu. Mhm. Mari kita lestarikan budaya kita yang menjadi dimulai dengan satu edukasi ya, edukasi dari taman kanak-kanak, SD dan sebagainya. Iya. Yang sesuai dengan muatan-muatan lokal dan kearifan-kearifan lokal di masing-masing kabupaten kota. Itu mungkin Mas yang saya harapkan. Aha. Sekali lagi dukungan dan juga tentu kalaulah belum ada selama 2 tahun ini yang kami laksanakan 4 tahun pariwisata Porwida ini sendiri, kami merasakan belum terlalu banyak kontribusi yang didapat kami sumbangkan, tetapi kami tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh. Kami akan berjalan dan bahkan berlari aku seperti binatang jalan. Wah, luar biasa sekali nih ya. Jadi semangat Porwida itu terus membara gitu Pak ya. Iya. Jadi tidak akan pernah padam gitu, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Tony Panggarbesi SHMSI atas waktunya Pak. Banyak sekali edukasi yang sudah kita dapatkan dan juga mengenai semangat Porwida juga, ini mudah-mudahan menular juga di saya. Amin. Sudah masuk anggota kan? Sudah jadi anggotanya juga nih. Dan juga terima kasih untuk Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI Bu ya. Walaupun orang pertanian tapi mengenai wisata dan juga budayanya luar biasa juga deh. Pokoknya kita nantikan terus mengenai kegiatan yang akan diusung Ya, oleh siap. Porwida. Dan juga adanya Porwida ini juga ini menjadi salah satu bukti bahwa Sumatera Selatan itu banyak sekali yang ingin kita gali ya. Untuk kita kenalkan kepada masyarakat luas tentunya. Dan karena waktu kita sudah habis, kita harus berpisah. Pokoknya saya mendoakan mudah-mudahan Pak Tony dan juga Ibu Asma, termasuk teman-teman lainnya juga selalu sehat. Amin amin ya Dan Allah. juga mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan. Siap. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budayo sebagai pusat